Kami mengucap syukur Bapak Yahweh kalau pada pagi hari ini atas izin Tuhan kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar firman Tuhan. Terima kasih apabila sampai hari ini Engkau masih memberi kesehatan yang baik kepada kami, dan biarlah Engkau terus menjaga, melindungi, menaungi kami dengan malaikat-malaikat Tuhan. Dalam situasi yang masih kami belum bisa beribadah di gereja bersama-sama, kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Berkati negara Indonesia supaya dapat segera selesai untuk urusan COVID-19 ini, sehingga kami bisa kembali berkumpul di gereja untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Berikan kemampuan juga kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMasiah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita dapat beribadah bersama-sama, walaupun saya ada di gereja, saudara di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul menyalahkan orang lain. Untuk itu saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca di dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai 28. Saya akan baca demikian bunyinya. Dan terjadilah sementara dia melintas melalui ladang gandum pada hari Sabat, para muridnya pun mulai melakukan perjalanan sambil memetik bulir-bulir gandum. Dan orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Lihatlah, mengapa pada hari Sabat mereka melakukan apa yang tidak diperbolehkan?" Dan dia berkata kepada mereka, "Tidak pernahkah kamu membaca apa yang telah Daud lakukan ketika dia membutuhkan dan lapar, dan mereka yang bersamanya, bagaimana dia masuk ke dalam bait Elohim pada masa Abiatar menjabat imam besar, dan makan roti sajian yang tidak diperbolehkan untuk memakannya, kecuali bagi para imam. Dan dia memberikannya juga kepada mereka yang sedang bersamanya. Dan dia berkata kepada mereka, hari Sabat dijadikan demi manusia, bukan manusia demi hari Sabat. Demikianlah anak manusia adalah Elohim atas hari Sabat juga." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ayat-ayat ini menceritakan tentang murid-murid Yeshua ketika hari Sabat mereka dalam perjalanan memetik bulir-bulir gandum. Dan ketika mereka memetik bulir-bulir gandum, orang Farisi yang ikut bersama dengan Yeshua pada saat itu, mereka mempersalahkannya. Nah, kita melihat di dalam kehidupan di atas muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang modelnya seperti orang-orang Farisi ini. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi? Kalau saudara membaca di dalam kitab suci, maka saudara akan mengetahui bahwa orang-orang Farisi ini pekerjaannya hanya menyalahkan orang, khususnya terhadap Yeshua. Nah, orang yang selalu menyalahkan orang lain itu selalu menganggap dirinya benar dan orang lain salah. Nah, ini yang seringkali terjadi. Kalau kita menyalahkan orang lain, saya katakan boleh-boleh saja, karena memang ada orang yang salah sehingga perlu kita ingatkan. Tapi jika pekerjaannya cuma menyalahkan orang, biasanya karena orang itu tidak menyadari bahwa dirinya itu salah, ya. Apa
kesalahan orang Farisi dalam ayat-ayat ini? Coba saudara renungkan dulu, nanti saudara akan menemukan jawaban. Coba saudara renungkan sekarang. Kira-kira menurut saudara, apa kesalahan orang-orang Farisi ketika dia menyalahkan murid-murid memetik bulir gandum pada hari Sabat? Di mana letak kesalahannya? Karena mereka juga ada salah di hadapan Tuhan sebetulnya. Saya tidak akan jawab saat ini, tetapi nanti saudara akan menemukan jawabannya dari saya. Tetapi coba saudara renungkan dulu, kira-kira menurut saudara orang Farisi itu juga salah, di mana letak kesalahannya, ya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya melihat kehidupan di negara kita di Indonesia, saya kadang sebagai rohaniwan juga gerah melihat situasi politik yang ada di negara kita. Saya secara jujur sangat kasihan terhadap Presiden kita Joko Widodo, ya, karena dia sudah berpikir luar biasa mensejahterakan masyarakat. Bayangkan puluhan tahun lamanya Indonesia memiliki pemimpin, tetapi Freeport tidak pernah di tangan. Kemudian dunia perminyakan yang lain, pokoknya semua ada di tangan asing. Justru ketika zaman Presiden Joko Widodo, semua kembali ke negara Indonesia. Tetapi masih juga disalahkan, padahal pemimpin-pemimpin dunia mengakui Presiden Joko Widodo adalah presiden terbaik di seluruh dunia saat ini loh, ya. Tetapi saya melihat di Indonesia ini ada orang-orang dari DPR, ya, atau mantan pejabat tinggi lah, saya tidak perlu sebutkan namanya, karena mereka ini hanya bisa menyalah-nyalahkan orang, tetapi dia sendiri tidak menyadari kalau dirinya itu salah. Intinya sebetulnya adalah karena sejak zaman Presiden Joko Widodo, maka orang sangat sulit untuk korupsi. Jadi orang yang pekerjaannya menyalah-nyalahkan orang lain, itu adalah orang yang mengalami kesulitan dalam dirinya menghadapi situasi yang ada. Jujur sekarang orang mau korupsi juga takut. Walaupun korupsi masih tetap ada, tetapi sudah tidak berani seberani dulu, ya. Sehingga ada yang mengatakan di Facebook itu, sejak zaman rezim ini katanya, maka kehidupan jadi sulit. Saya pikir ya benar juga, karena yang ngomong ini biasa korupsi, sekarang tidak bisa korupsi, tidak bisa kolusi, tidak bisa nepotisme, sehingga mengalami kesulitan. Kenapa? Karena mereka menjabat, mereka tujuannya bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi justru mau menyengsarakan rakyat. Kalau di negara China, orang-orang yang seperti ini sudah ditembak kepalanya, tidak ada ampun. Kalau di sini pekerjaannya hanya nyinyir saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka bertendensi agama, ya. Selalu saja ketika mereka nyinyir terhadap pemerintah, selalu berada di balik jubah agama. Apalagi yang menggunakan baju-baju putih, ya. Saya ingatkan, Tuhan tidak bisa dibohongi dengan pakaian Anda. Jangan saudara pikir bahwa Tuhan itu bisa dibohongi, sehingga Tuhan melihat dari sorga, wih, anakku putih-putih hatinya, sehingga saya silau melihatnya. Anda sedang mendustai Tuhan, Anda sedang menghina Tuhan, karena Tuhan itu adalah pribadi yang maha tahu. Coba kita melihat ayatnya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44, ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab dia mengetahui rahasia hati. Jadi orang yang pekerjaannya nyinyir di negara kita, saya ini rohaniwan, sekali lagi sudah, saya rohaniwan, tapi saya bisa mencium gelagat jahatnya para politikus yang ada di negara Indonesia. Mereka hanya bisa menyalahkan Jokowi apa saja, dalam situasi apa saja, Jokowi aja yang salah. Jangan-jangan nanti istrinya hamil juga Jokowi yang disalahkan. Ini sangat tidak fair sekali, ya. Nah,
Saya katakan orang-orang model seperti ini, orang-orang model Farisi, saudara-saudara. Ya, di negara kita paling banyak. Makanya saya ingat dulu perkataan dari Gus Dur, ya, mantan presiden kita almarhum. Gus Dur ini mengatakan bahwa DPR itu seperti taman kanak-kanak. Awalnya saya pikir, wah kok terlalu keras ini omongannya. Tetapi setelah saya melihat, ternyata memang seperti itu, saudara-saudara. Ya, jadi kekanak-kanakan. Kalau saya melihat orang-orang DPR rapat, ya enggak semua, tapi kebanyakan. Saya enggak tahu saudara yang nonton video ini apakah termasuk yang kebanyakan atau yang tidak. Kebanyakan memang seperti anak TK. Dan saya katakan para politikus di Indonesia ini bukan hanya kekanak-kanakan tetapi kasar, kotor. Para melakukan politiknya kotor. Beda dengan politikus di Amerika, mereka fair. Ya, saya katakan yang fair itu adalah mantan presiden B.J. Habibie. Beliau dulu menjadi presiden, ketika sudah tidak menjabat, dia tidak ganggu pemerintah yang ada, bahkan dia mendukung, suaranya tidak nyinyir. Ya, itu adalah contoh negarawan yang patut ditiru di dalam kehidupan kita para politikus di Indonesia. Jadi jangan seperti ahli-ahli Torah dan orang Farisi yang pekerjaannya hanya menyalahkan saja, seolah-olah dirinya tidak ada salah dan tidak pernah salah. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Ya, seperti apa yang pernah dilakukan juga oleh ahli Torah dan orang Farisi, kita melihat di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca saja, nanti saya tidak akan menceritakan supaya cepat. Dan Yesua pergi ke Bukit Zaitun. Dan ketika fajar menyingsing, dia tiba kembali di bait suci dan semua orang datang kepadanya. Dan setelah duduk, dia mengajar mereka, dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang telah tertangkap basah dalam perzinahan. Dan setelah menyuruhnya berdiri di tengah-tengah, mereka berkata kepadanya, "Guru, wanita ini telah tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Dan di dalam Torah, Musa memberi perintah kepada kami agar wanita-wanita semacam ini dirajam. Lalu engkau hendak mengatakan apa?" Adapun mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka dapat mempersalahkannya. Ya, sekali lagi mempersalahkannya. Jadi menuduh Yesua itu supaya salah. Namun sambil membungkuk ke bawah, Yesua menulis di tanah dengan jarinya, seolah-olah tidak memedulikan. Dan ketika mereka terus menanyai dia, sambil berdiri tegak dia berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu." Dan sambil membungkuk lagi ke bawah, dia menulis di tanah. Dan setelah mendengarkan dan tertempelak oleh hati nuraninya, mereka keluar seorang demi seorang, mulai dari mereka yang tua-tua sampai mereka yang terakhir. Dan Yesua ditinggalkan sendirian, juga wanita itu yang sedang berdiri di tengah-tengah. Dan sambil berdiri tegak, dan setelah melihat tidak ada seorang pun selain wanita itu, dia berkata kepadanya, "Hai wanita, di manakah mereka? Orang-orang yang mendakwamu itu, tidak adakah yang menghukum engkau?" Dan dia berkata, "Tidak seorang pun, Tuhan." Dan Yesua berkata kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berdosa lagi." Di sini kita melihat bagaimana ahli-ahli Torah dan orang Farisi mempersalahkan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Seperti tadi yang pertama, orang-orang Farisi mempersalahkan murid-murid Yesua memetik bulir gandum pada hari Sabat. Jadi pokoknya mereka itu selalu mengikuti Yesua kemana saja Yesua pergi. Tetapi tujuannya bukan untuk mencari kebenaran,
tentang apa yang Yesua ajarkan, melainkan mencari-cari kesalahan. Jadi pekerjaan mereka memang menyalahkan orang lain. Tetapi kalau saya perhatikan, apa yang mereka tuduhkan kepada perempuan yang berbuat zina itu katanya salah berbuat zina, mereka tidak menyadari kalau diri mereka juga salah. Disebutkan di dalam ayat yang ke-1 dari kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 dikatakan, dan Yesua pergi ke Bukit Zaitun, ayat 2, dan ketika fajar menyingsing. Fajar menyingsing itu artinya hari mulai agak siang. Mereka bisa menangkap perempuan kedapatan berbuat zina. Artinya apa? Fajar mereka sudah mengintai perempuan berbuat zina. Seharusnya mereka ada di mana? Mempersiapkan diri untuk menuju ke sinagog. Tetapi ternyata mereka tidak ada di rumah Elohim, tetapi mereka justru mengintip orang yang berbuat dosa. Nah, ini sama seperti orang-orang yang merasa dirinya suci dengan pakaian putih-putih sehingga mengelabui Tuhan seolah-olah biar Tuhan lihat kalau hatinya suci. Mereka mengadakan sweeping atas klub malam misalkan, atau rumah-rumah makan, tetapi kenyataannya ketika ada yang salah kemudian ditangkap polisi, di rumahnya kedapatan banyak video-video porno, majalah-majalah porno dan sebagainya. Ini kan namanya orang munafik, bisa menyalahkan orang lain tetapi tidak menyadari kalau dirinya juga salah. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian kembali ke pada hari Sabat di mana murid-murid Yesua memetik bulir gandum, dipersalahkan. Nah, pada hari Sabat seharusnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ada di mana? Mereka ada di sinagog juga, tetapi mereka keluyuran. Keluyurannya bukan untuk mendengar pengajaran Yesua, tetapi justru mencari kesalahan murid-muridnya yang tanpa disadari bahwa dirinya pun sebetulnya mengalami kesalahan, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh menyalahkan orang loh, saudara-saudara. Kalau memang orang salah ya dipersalahkan. Tetapi kalau pekerjaannya hanya salah, pokoknya semua orang salah saja. Saya punya filsafat jari telunjuk. Orang menyalahkan itu kan begini, kamu salah, kamu salah. Yang menuding ke sana berapa? Katakanlah 2 begini ya. Yang masuk ke kita 3. Jadi kita sendiri juga salah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hati-hati jangan hanya pekerjaannya menyalahkan orang. Khususnya para politikus di Indonesia, sadarlah kalian, bertobatlah kalian. Karena Presiden Joko Widodo juga manusia biasa. Saya akui ada kelemahan yang dilakukan oleh Presiden kita. Tetapi apa yang dia lakukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia loh. Orang-orang dari negara lain saja bisa mengamati, Anda yang ada di negara sendiri kok enggak ngerti itu bagaimana. Ya. Karena Anda sakit hati, enggak bisa korupsi lagi. Enggak bisa main mata dengan orang lain. Sehingga Anda merasa presiden ini harus diturunkan. Kenapa? Kalau presiden diturunkan mungkin Freeport juga bisa kembali di tangan asing. Nanti siapa tahu dapat kecepretan hasilnya. Wah, ini otak jahat kalian itu mengatasnamakan masyarakat, tetapi sebetulnya kalian menyengsarakan masyarakat. Saya mengharap video ini bisa didengar oleh para politikus di negara kita, supaya mereka tahu, saya orang rohaniwan, tapi saya bisa mencium kehidupan kalian yang tidak beres ini. Hati-hati di hadapan Tuhan ya. Tuhan tahu isi hatimu. Engkau boleh mengelabui manusia, karena manusia di balik tembok saja tidak bisa lihat, tapi mata Tuhan melihat sampai dasar hatimu yang paling dalam. Dan kitab suci katakan manusia hanya mati 1 kali dan setelah itu dihakimi. Jadi Anda harus siap menerima penghakiman apabila Anda tidak mau bertobat. Sekarang hal yang berikut, bagaimana caranya agar kita tidak selalu menyalahkan orang lain? Ada kan orang yang seperti ini? Saya sendiri sampai geram kok melihat
para politikus, orang-orang yang sok suci, merasa dirinya paling hebat di negara ini karena merasa kebal hukum. Kalian boleh kebal hukum di negara Indonesia, tapi kalian tidak pernah bisa kebal hukum di akhirat nanti. Dan Tuhan tetap bekerja. Kamu boleh hebat sekarang, tunggu waktunya. Kamu akan terpuruk dan akan hancur dalam seluruh kehidupanmu dan keluargamu apabila engkau tidak bertobat. Yang pertama, bagaimana agar tidak menyalahkan orang? Yang pertama adalah menyadari bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah. Artinya apa? Bahwa diri kita juga adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Kitab suci mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam kitab Roma, ya, Rabi Saul mengajarkan di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, di sana dikatakan apa? Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Ki hakol katu kusrei kefot Elohim hema. Karena semua berdosa. Ki hakol katu, semua berdosa. Artinya semua manusia bersalah, termasuk saya. Saya tidak membenarkan diri sendiri, saya pun terkadang ada kesalahan. Karena itu saya memberi kesempatan kepada sidang jemaat untuk memberi input kepada saya. Kalau misalkan di dalam kehidupan saya ada yang salah, silahkan kasih input. Kalau input itu sesuai dengan visi dan misi gereja, saya akan terima dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kepada saudara. Beda dengan mengkritik, ya. Kalau mengkritik itu ada arah untuk menjatuhkan. Kalau memberi input itu tujuannya memberi masukan. Syukur-syukur kalau misalkan bukan hanya memberikan input, tetapi juga ada solusi. Jadi di atas muka bumi ini tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak bersalah, termasuk saudara yang nonton video ini, termasuk saya, kita semua berdosa kok saudara-saudara. Jadi jangan merasa kita ini paling benar sendiri sehingga pekerjaan kita hanya menyalah-nyalahkan orang lain. Apa kata Yeshua tentang manusia yang ada di atas muka bumi ini? Mari kita membuka di dalam kitab Injil Markus atau Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Yeshua katakan apa? Wa yomer elai Yeshua lama zetikra litov eintov ki im ekhat hu ha Elohim. Berkatalah Yeshua kepadanya, mengapa engkau katakan baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Itu arti daripada ayat tersebut. Tetapi bagi orang yang tidak memahami bahwa di dalam diri Yeshua itu memiliki dua sisi. Sisi 100% berwujud manusia dan sisi Elohim. Sehingga orang berpikir, oh Yeshua juga bersalah karena Yeshua dalam wujud manusia, maka Yeshua salah. Tidak. Walaupun Yeshua berwujud 100% manusia, hanya wujudnya saja, tetapi Yeshua tidak bersalah. Kenapa? Karena ayatnya tidak mengatakan aku pun tidak. Ya, kalau saya terjemahkan wa yomer elai Yeshua lama zetikra litov eintov kiim ekhat hu ha Elohim. Berkatalah Yeshua kepadanya, mengapa engkau katakan baik? Tidak seorang pun yang baik, termasuk aku tidak baik, kecuali satu Elohim. Tidak ada ayat seperti itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yeshua itu Elohim, ya. Dan Yeshua terbukti baik dan tidak berdosa. Dia benar, bukan hanya baik. Orang melakukan sesuatu yang baik belum tentu benar, tetapi orang yang benar dia tidak berdosa. Kita membuka di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-24. Ketika Yeshua dihakimi oleh Pilatus, apa kata Pilatus? Dan Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan, dengan mengambil air dia membasuh tangan di hadapan kerumunan orang itu seraya berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Akan kamu lihat,
Jadi Pilatus sendiri yang pada saat itu menjadi penguasa secara ofisial, dia tidak melihat ada kesalahan apapun di dalam diri Yeshua. Artinya apa? Yeshua memang pribadi yang benar. Kemarin saya sudah katakan bahwa Yeshua itu tidak bisa berbuat dosa karena dia adalah kudus. Yeshua itu Ruach HaKodes. Yeshua itu Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Sehingga dia tidak bisa berbuat dosa, saudara-saudara. Jadi dalam hal ini, Yeshua memang layak dijadikan teladan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai junjungan kita, tetapi juga sebagai teladan. Banyak orang mendapatkan sanjungan dari orang lain, dijunjung tinggi tapi kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan yang baik. Junjungannya luar biasa, dieluk-elukan, tapi tingkah lakunya bejat, bobrok. Banyak di negara kita, saudara-saudara. Jadi kalau kitab suci mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang benar, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Kitab suci lebih jauh mengajarkan kepada kita. Rabi Saul mengajarkan kepada jemaat di Roma, pasal yang ketiga, kita lihat saja ayatnya, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai 24. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim, dengan dibenarkan secara cuma-cuma oleh anugerahnya melalui penebusan, yaitu di dalam Hamasya Yeshua. Jadi tidak ada manusia yang benar, saya saudara juga tidak benar, tetapi oleh darah Yeshua Hamasya maka kita dibenarkan. Paham saudara-saudara? Dibenarkan itu walaupun salah tetap dianggap benar. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yeshua Hamasya sebagai Elohim, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang disebut dengan anugerah atau kasih karunia. Lalu bagaimana Yeshua mati dalam tragedi berdarah? Untuk apa? Yeshua memang harus mati dengan berdarah. Kenapa? Kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Kitab Ibrani 13 ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu Yeshua pun telah menderita di luar pintu gerbang supaya dia dapat mengkuduskan umat melalui darahnya sendiri. Jadi Yeshua memang harus mati dengan berdarah-darah supaya darahnya itu yang mengkuduskan, mencuci kita dari segala dosa-dosa kita. Satu lagi di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, namun jika kita berjalan dalam terang sebagaimana dia ada di dalam terang, kita sedang memiliki persekutuan seorang terhadap yang lain, dan darah Yeshua Hamasya putranya sedang membersihkan kita dari segala dosa. Dulu bangsa Israel kalau mereka berbuat dosa, maka mereka harus menyembelih binatang untuk mencuci dosa mereka, sehingga orang dibenarkan oleh Bapa Yahweh. Tetapi dengan korban Yeshua Hamasya di atas kayu salib, maka darahnya mencuci semua dosa saudara dan saya. Sekali lagi, di atas muka bumi ini tidak ada manusia yang benar, tetapi saudara dan saya yang beriman kepada Yeshua Hamasya dan yang hidup berusaha untuk melakukan kebenaran, maka kita dibenarkan oleh darah Yeshua Hamasya. Jadi saudara dan saya adalah orang yang patut bersyukur karena Yeshua mati di atas kayu salib, dan bahkan kitab suci katakan Yeshua memang harus mati supaya dia menjadi Tuhan atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati, saudara-saudara. Jangan seperti orang-orang yang dulunya ketika belum menerima Yahweh, mereka menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus ini ada di dalam kitab suci berbahasa Yunani, karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHWH, sehingga Yod, Sin, Waw, Ayin, Yodnya berubah menjadi Iota, jadi Yeso.
usnya itu adalah untuk laki-laki yang diagungkan seperti Matius, Markus, ya, semua Paulus yang pakai us itu adalah untuk gelar untuk laki-laki di Yunani yang sangat ditinggikan. Nah, Yesua mati di atas kayu salib itu untuk mencuci semua dosa kita. Jangan seperti orang yang dulunya sebelum menerima nama Yahweh, sebelum mengenal nama Yahweh, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi setelah mengenal Yahweh justru berubah, menganggap Yesua itu bukan Elohim, Yesua itu bukan Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Padahal di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24 dikatakan, kalau engkau tidak mengakui aku itu dia, maka engkau tetap mati di dalam dosa-dosamu. Ya, malah kemarin ada seseorang yang berdiskusi dengan saya karena bingung, sebab ketika diskusi dengan temannya, dia katakan bahwa masa Tuhan kok diludahi, Tuhan kok ditinju, itu kan sama saja Tuhan dipermalukan. Mana ada Tuhan dipermalukan? Oh, kalau bicara Tuhan dipermalukan, sekarang saudara mau mempermalukan Tuhan juga bisa, tetapi tidak akan pernah Tuhan bisa dipermalukan. Ya, itu kan hak saudara untuk mempermalukan. Tuhan diejek, dihina, tapi memang itu yang harus terjadi. Saya katakan bahwa Yesua diludahi, ditinju itu bukan karena Tuhan dipermalukan, tetapi memang harus menggenapi nubuatan kitab para nabi. Jadi ini menunjukkan kesalahan penafsiran. Lalu orangnya mengatakan, setelah saya mengenal nama Bapa Yahweh, saya mendapatkan hikmat Elohim, katanya. Hikmat Elohim dari mana? Hikmat Elohim harus sesuai dengan kitab suci. Kitab suci katakan apa? Di dalam 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7, Bapa, Putra, atau Firman, dan Ruach HaKodes itu satu. Kemudian di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-3, juga dikatakan bahwa Yesua itu Yahweh. Jadi jangan mengada-ada yang tidak ada, sehingga membuat orang lain jadi ragu. Yesua harus ditinju, Yesua harus diludahi, harus ditendang, harus dicambuk. Itu karena menggenapi nubuatan kitab para nabi. Salah satu di antaranya di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-53. Baca kitab suci dengan baik. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan kitab Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Saya langsung buka kitab Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Saya baca di sana dikatakan, Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta, juga bukan seorang anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dan dia tidak melakukannya, dan setelah dia berbicara maka dia tidak menegakkannya? Jadi ayat ini dianggapnya itu mengacu kepada Yeshua HaMashiach. Dikatakan Elohim bukanlah manusia. Ini saya baca konteksnya tidak berbicara soal Yeshua HaMashiach, tetapi Balak Raja Moab yang meminta Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Jadi ini penafsiran yang ngawur. Masa urusan Balak dan Bileam kok disinergikan kepada Yesua? Apakah karena Yesua itu wujudnya manusia sehingga dikatakan Elohim bukanlah manusia? Lah yang mengatakan Yesua manusia itu siapa? Yesua itu bukan manusia, hanya 100% berwujud manusia. Saudara bisa paham yang dimaksud berwujud manusia dengan manusia? Kalau manusia itu 100% manusia, Yesua itu bukan 100% manusia. Yesua itu hanya berwujud manusia. Ya 100% seperti manusia, tetapi dia bukan manusia. Ya, jadi yang mengatakan Yesua manusia itu siapa? Dan yang mengatakan Yesua anak manusia itu siapa?
Nanti saya akan terangkan. Istilah Yeshua sebagai anak manusia itu bukan seperti saya punya anak namanya Dina, Simeon, Lea. Bukan itu, ya. Yeshua sebagai anak manusia itu bukan karena hasil benih manusia. Kita membuka di dalam kitab Injil Matius atau Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan apa? Dan kelahiran Yeshua HaMasiah adalah sebagai berikut. Karena Miriam ibunya yang sudah ditunangkan dengan Yosef, sebelum mereka hidup bersama, dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari Ruach HaKodes. Jadi Yeshua itu di dalam rahimnya Miriam itu dari Ruach HaKodes, hanya meminjam rahimnya saja, ya. Jadi Yeshua itu tidak terdiri dari benih pria dan wanita, spermanya Yosef dan sel telurnya Miriam, bukan. Terbukti ayat yang ke-25 dikatakan apa? Dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan putranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yeshua. Jadi Yeshua itu bukan terdiri dari percampuran benih spermatozoid dengan ovum. Apakah itu manusia? Adakah manusia di atas muka bumi ini yang dilahirkan tanpa benih pria? Tidak ada, saudara-saudara. Maka Yeshua bukan manusia. Yang kedua, kalau Yeshua manusia, tidak ada manusia bisa menyelamatkan manusia. Sedangkan kitab suci katakan di dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-21 dikatakan, dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini adalah malaikat Gabriel. Saudara tidak percaya malaikat Gabriel, tapi saudara malah percaya sama si Poiman. Lah bagaimana? Sementara Poiman sendiri nggak ngerti firman Tuhan. Kan lucu, saudara-saudara. Sementara malaikat yang mengatakan, saudara tidak percaya. Siapa yang mampu membangkitkan orang mati kalau bukan Elohim? Pak, tapi kan di sana itu ada orang juga yang didoakan sudah mati bangkit. Saya percaya di Afrika sekarang banyak terjadi seperti itu. Tetapi bukan orang itu yang membangkitkan, tetapi karena kuasa nama Yeshua HaMasiah. Karena di dalam diri Yeshua HaMasiah, di dalam diri nama Yeshua HaMasiah itu ada kuasa, ada otoritas, dan ada wibawanya. Sehingga orang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Tapi bukan orang itu yang dimaksud, tetapi karena kuasa di dalam nama Yeshua HaMasiah itu. Yang ketiga, kalau dia bukan Elohim, saudara ingat kasus di Gadara, ketika ada orang yang memukuli dirinya dan dia tinggalnya di pekuburan-pekuburan, setan juga menyembah kepada Yeshua. Setan bertekuk lutut kepada Yeshua HaMasiah. Coba kita membuka ayatnya di dalam Markus pasal yang ke-5. Kitab Injil Markus atau Markus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ini ketika Yeshua mengusir roh jahat. Dan ketika melihat Yeshua dari jauh, dia berlari dan bersujud kepadanya. Bayangkan, setan bersujud kepada Yeshua HaMasiah, saudara-saudara. Dan sambil berteriak dengan suara nyaring, ia berkata, ada apakah antara aku dan engkau, hai Yeshua putra Elohim yang maha tinggi? Aku meminta engkau demi Elohim, janganlah engkau menyiksa aku. Jadi setan takut disiksa oleh Yeshua. Setan menyembah kepada Yeshua. Kenapa? Karena Yeshua itu bukan manusia. Ya. Jadi jangan seenaknya sendiri menafsirkan kitab dengan caranya sendiri. Dengan dalih saya mendapatkan hikmat dari Elohim. Oke, kalau Anda mendapatkan hikmat dari Elohim, seharusnya tidak bertentangan dengan isi kitab suci. Kalau bertentangan, namanya itu hikmatmu, bukan hikmat Elohim. Kemudian apa yang terjadi? Yang pertama, saat Yeshua lahir,
Kita kembali ke kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, dan dia sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah seorang malaikatnya Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yosef bin Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari Ruach HaKodes. Jadi saat Yesua lahir, malaikat pun bersukacita. Kalau waktu saudara lahir, ada enggak yang bersukacita? Paling yang bersukacita keluargamu, teman-teman, orang tuamu. Tetapi ini malaikat yang bersukacita saat Yesua lahir. Ketika Yesua diburu oleh Herodes, apa yang dilakukan oleh malaikat? Matius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Dan sesudah Herodes mati, lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri melalui mimpi kepada Yosef di Mitsraim. Jadi ketika Herodes marah, malaikat ngomong supaya pindah ke Mitsraim atau ke Mesir. Ketika Herodesnya mati, juga malaikat memberitahu tuh yang mau membunuh kamu sudah mati, pulang lagi. Ya, selalu ada peran malaikat. Kemudian ketika Yesua dicobai, apa yang dilakukan malaikat? Matius pasal 4 ayat 11 katakan, lalu si Satan meninggalkan dia, dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Jadi seusai dicobai, malaikat-malaikat melayani Yesua. Kemudian saudara dan saya sekarang ini sedang menantikan kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Apa yang terjadi kalau Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali? Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Dan ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, pada waktu itu dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Malaikat-malaikat juga datang menyertai saudara-saudara. Kemudian saat Yesua mati, saat Yesua mati di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang kedua. Dan lihatlah, sebuah gempa bumi yang besar telah terjadi, karena seorang malaikatnya Yahweh ketika turun dari sorga sambil menghampiri dia menggulingkan batu dari pintu kubur itu dan duduk di atasnya. Jadi sejak Yesua lahir sampai Yesua mati, bahkan Yesua terangkat ke Shamayim, terangkat ke sorga pun ada peran malaikat di situ. Karena apa? Yesua itu bukan manusia, hanya wujudnya saja manusia. Jadi jangan sembarangan Anda mengatakan Yesua itu ciptaan Elohim, Yesua itu hanya nabi biasa, pemimpin agama, Yesua itu manusia biasa. No, Anda keliru. Yesua bukan manusia biasa, dia adalah Elohim yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Itu baru yang benar, ya. Jadi dalam hal ini Anda jangan menyalah-nyalahkan Yesua karena dia Elohim. Kalau mau mempersalahkan, persalahkan dirimu yang tidak ngerti firman. Belajar firman dengan baik. Siapa Yesua itu? Dia adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Pilatus saja mengakui kalau Yesua itu adalah orang yang benar. Karena Pilatus melihatnya Yesua ini dalam wujudnya manusia, sehingga dianggap manusia, tetapi manusia benar. Sedangkan tadi di dalam kitab Roma katakan tidak ada satu manusia pun yang benar, hanya Yesua yang benar, karena dia itu Elohim. Paham saudara-saudara? Jadi kita adalah orang-orang yang bersyukur karena kita ini tidak mempersalahkan Yesua, tetapi kita mempelajari. Anda yang tidak beriman kepada firman, tidak beriman kepada Injil, Anda jangan menyalah-nyalahkan. Belajarlah yang baik. Kalau tidak ngerti tanya. Jangan hanya bisanya menyalah-nyalahkan seolah-olah Anda merasa paling diri benar saja. Ya, itu yang pertama. Bagaimana supaya kita tidak menyalahkan orang, menyadari bahwa tidak ada orang yang benar.
Jadi semua orang itu sudah bersalah, termasuk saudara itu bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berpikir negatif orang lain. Karena apa? Kita menyadari bahwa tidak ada segala sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri semua. Saya memiliki banyak hobi, saya memiliki banyak kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalkan membuat desain grafis melalui Photoshop, misalkan semua gambar-gambar yang ada di gereja ini saya yang bikin. Kemudian saya bisa menguraikan firman, tapi bukan berarti semua bidang seluruh dunia itu saya bisa. Saya bukan Tuhan, hanya Yesua yang mampu lakukan itu, saudara-saudara. Jadi jangan kita berpikir negatif, karena tidak mungkin bisa dikerjakan satu orang semua yang harusnya dikerjakan banyak orang. Kalau saudara tahu ada kekurangan, bantu dong dengan tulus gitu loh. Jadi kalau di negara kita yang bikin saya geram, orang-orang dari DPR, walaupun tidak semua tentunya, itu ada yang kerjaannya nyinyir terus. Jokowi salah saja, pokoknya tidak ada benernya saja. Apa yang dikerjakan Jokowi, tidak ada yang benar satu pun tidak ada. Hanya dirinya yang paling benar. Tapi dalam pekerjaannya sebagai anggota DPR, Anda tidak menghasilkan apa-apa. Anda ini kerjanya hanya duduk, tidur, dapat duit. Ya, tidak semua memang. Tapi Anda yang kebanyakan nyinyir itu isinya seperti itu. Mengatakan kalau jadi pemimpin harus siap dikritisi. Tapi giliran dikritisi sendiri marah, ngamuk-ngamuk, lapor polisi. Ini tidak benar kehidupan saudara nih. Jadi kehidupannya persis seperti yang almarhum mantan Presiden Gus Dur katakan. Anda ini anak-anak TK. Benar, saya setuju. Anda tidak fair di dalam kehidupannya. Khususnya dalam kasus COVID-19 saja, kasus virus corona ini. Ada orang-orang tertentu, pejabat tinggi di negara kita, saya tahu mereka berusaha untuk membuat negara ini terpuruk. Itu sama saja Anda pengkhianat bangsa. Kalau di dalam militer itu namanya disersi. Saudara tahu orang disersi itu hukumannya apa? Tembak kepalanya baru beres. Anda digaji pemerintah, mewakili rakyat, tetapi Anda tidak mewakili rakyat, tetapi hanya mengatasnamakan rakyat, tapi tujuannya hanya untuk kelompok Anda dan untuk tujuan keuangan pribadi Anda. Ini bahaya, saudara-saudara. Saya tahu kok ada orang-orang di negara ini yang justru ingin negaranya jadi chaos. Terjadi banyak kerusuhan, penjarahan. Kenapa? Kalau nanti terjadi kerusuhan, penjarahan dan sebagainya, wah ini ibaratnya menjala di air keruh, bukan memancing lagi. Lalu saudara akan mengambil alih kedudukan. Orang yang seperti ini sebaiknya tidak usah tinggal di negara kita. Ya, bukannya Anda itu membuat negara tentram damai, malah pengen supaya COVID-19 ini terus lama-lama, supaya negara kacau. Kalau Anda sendiri atau keluarga Anda sendiri kena COVID, baru kapok. Ya, mikir dong, punya otak itu dipakai. Jadi jangan hanya bisanya menyalahkan saja. Memang jadi pemimpin itu tidak bisa 100% benar. Apalagi jadi pemimpin rohani, jadi pendeta itu serba salah loh saudara-saudara. Tapi saya mau jadi pendeta karena saya tahu upahku besar di Samayim. Coba bagaimana pendeta tidak serba salah. Naik sepeda dikatakan pendeta tidak diberkati. Kalau naik mobil dikatakan pendeta tidak tahu diri. Jemaatnya jalan kaki kok naik mobil. Pendeta pakai ikat pinggang kolor misalkan, dikatakan pendeta kok malu-maluin. Nanti giliran pakai sabuk yang harganya mahal sedikit dikatakan pendeta kok kayak artis, ya. Kalau pendetanya kurus dikatakan pendeta kok kurus, ngilang-ngilang ke Tuhan, seperti tidak diberi makan oleh Tuhan. Nanti giliran pendetanya badannya tambun dikatakan
pendeta kok badannya tambun, nggak pernah puasa, pengen disembelih. Ya, nanti kalau pendeta nggak punya anak, dulu kan menurut kitab suci kalau orang nggak punya anak itu dikutuk oleh Tuhan. Lalu dikatakan pendeta kok nggak punya anak. Nanti giliran anaknya banyak dikatakan pendeta nggak tahan nafsu, anaknya banyak. Lah kapan benernya coba? Tapi saya mau sudah jadi pendeta dan saya sudah tahan kritik. Ya, silahkan kritik sekemeng saudara, ya, apalagi di internet. Jadi orang itu hanya bisa menyalah-nyalahkan saja. Kemarin saya mendapatkan laporan dari anak rohani saya, Evangelis Abraham Effendi Usman. Beliau katakan, "Dad, saya baru saja diomel-omelin sama orang. Katanya, bisa enggak kamu tidak nyebut Yahweh?" Loh, lah orang Kristen kok melarang nyebut Yahweh? Lah Yahweh itu siapa? Saya bilang, coba tanya orang itu, menurut kamu Yahweh itu setan atau Tuhan? Sementara yang tidak ada di dalam kitab suci malah disuruh nyebut. Tapi saya bersyukur, saya bangga punya anak rohani yang tidak terpengaruh dengan seperti itu. Karena sekarang ini apa? Melayani itu sudah bukan panggilan, tetapi menjadi konsumsi pekerjaan. Sehingga kalau ada orang yang kaya raya mengalihkan supaya tidak ngomong yang benar, diturut. Kalau enggak nanti uangnya enggak turun. Saya katakan hati-hati, Pak Abraham Effendi Usman, Anda melayani jangan sampai diatur oleh manusia. Biarlah firman Elohim yang mengatur Anda. Dan dia katakan, saya akan pegang itu sampai selamanya. Puji Bapa Yahweh. Ya, katakan saja Anda tidak pernah ngasih berkat kok mau ngatur. Wong ngasih berkat saja tidak mau diatur kok. Yang mengatur itu semua firman. Dia bilang, lah kalau saya tidak nyebut Yahweh, mending saya kembali lagi ke agama saya yang lama. Mungkin juga ada yang katakan lebih baik kamu kembali saja ke agamamu yang lama daripada menyebut-nyebut Yahweh. Kenapa? Karena saya tahu yang namanya Abraham Effendi Usman dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak orang yang akan mengikutinya karena dia bukan sembarangan orang, tapi orang yang memahami agamanya yang lama. Jadi Anda yang melarang Effendi Usman untuk menyebut Yahweh, Anda sudah mulai ketakutan kan? Ada apa? Wong di dalam kitab suci ini loh, tertulis ribuan kali, hampir 6.000 kali kok Anda suruh menghilangkan. Kalau Anda mau menghilangkan, hilangkan saja, itu hak Anda, tidak usah nyuruh-nyuruh orang. Di dalam kitab bahasa Inggris saja tidak ada kok sesembahan yang Anda sebut-sebut itu. Saya bersyukur Effendi Usman katakan saya tidak akan terpengaruh dengan seperti itu. Ya, bahkan membuat video baru lagi malah semakin berani untuk memberitakan nama Tuhan kita yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub. Saya bilang enggak usah khawatir, enggak apa-apa. Saya ini loh pernah ditelepon. Baik-baik teleponnya, sopan. Namanya orang Kristen kan sopan, saudara-saudara. Halo, apakah benar ini pendeta Yakub Sulistyo? Waduh, suaranya menyegarkan telinga, menyegarkan hati. Tapi ketika, ya benar Pak, Bapak dari mana? Hei, engkau perlu berobat dan perlu bertobat. Langsung dimatikan. Loh, ini preman ternyata. Ada lagi yang mengatakan, dengar ya, aku kutuki kau dalam nama Yesus Kristus, terkutuklah kau. Ya, saya bilang, memang Yesus Kristusmu itu tukang kutuk. Pantes muridnya tukang kutuk. Ini orang yang pekerjaannya menyalahkan orang lain. Jadi kalau orang yang pekerjaannya hanya mengkritisi saja, sepertinya dirinya saja yang paling sempurna, saya katakan orang yang seperti ini adalah orang yang sakit jiwa, saudara-saudara. Orang yang sakit jiwa. Semua tidak ada yang benar. Saya sudah pernah berikan perumpamaan orang-orang yang pekerjaannya hanya mengkritisi. Ada orang jual ikan di pasar. Di sana ditulis, di sini jual ikan segar. Tukang kritisi datang. Pak, kenapa Bapak kasih tulisan di situ, di sini jual ikan segar? Ya di sini, memangnya di sana. Lalu yang jual ikan pikir benar juga ya, dihilangilah itu kata di sini. Jadi dikatakan jual ikan segar. Datang lagi yang tukang mengkritisi. Bapak kan jual, bukan beli. Kenapa ditulis jual ikan segar? Kecuali kalau Bapak mau membeli juga. Oh iya benar juga ya. Jualnya dihilangi, jadi tinggal ikan segar.
Si tukang kritik datang lagi, ngomong, Bapak memangnya jual ikan busuk? Kan tentu ikan segar. Jadi nggak usah ditulis begitu. Oh bener juga ya, segarnya dihilangi. Jadi tinggal ikan. Lah Bapak kan jualan ikan. Emang Bapak jual ayam? Oh iya bener juga, dihilangin semua. Nggak ada benernya saudara-saudara ya. Seperti orang naik keledai kecil. Ada seorang tua satu bawa dua anaknya yang masih kecil-kecil. Dua-duanya ditaruh di atas keledai yang kecil itu. Kemudian ada orang yang melihat, wong satu keledai kecil kok dinaiki dua orang. Akhirnya apa? Turun satu. Masih juga disalahkan. Orang tidak tahu peri kebinatangan. Masa binatang dinaikin sementara enak-enakan jalan. Binatangnya suruh jalan susah-susah. Turun semuanya. Ada yang mengkritisi lagi, dasar orang bego, itu binatangnya kan bisa dinaikin, ngapain jalan kaki? Akhirnya apa? Jengkel-jengkel dipanggul binatangnya. Ini pekerjaan, hanya ilustrasi pekerjaan orang-orang yang hanya mencari kesalahan saja, saudara-saudara. Ya, jangan saudara pekerjaannya hanya mencari kesalahan. Bagaimana caranya tidak berpikir negatif atas orang lain? Pernah saya diceritain oleh Pak Lukas di Magelang. Ada salah satu jemaatnya mutung. Mutung itu bahasa Indonesianya apa ya? Mutung. Ya pokoknya pengen, enggak suka lah begitu, enggak suka. Sehingga dia tidak mau pergi ke gereja. Sekali waktu dibesuk sama Pak Lukas, ditanya, kenapa kamu enggak pergi ke gereja lama? Oh Pak Lukas sombong, ketemu saya di mall, diem saja, padahal saya menyapa, kok diem saja. Lalu Pak Lukas tanya, kapan? Tanggal sekian, tanggal sekian. Loh tanggal sekian kan saya pergi ke Jakarta. Itu yang ada di Ambarawa yang menggantikan saya itu Pak Yakub. Memang saya dengan Lukas kembar. Oh gitu toh. Jadi ini berpikir negatif saudara-saudara. Lah masa saya setiap kali ada orang senyum, saya senyum. Ada orang senyum, saya senyum. Jemaatnya Pak Lukas ya? Jemaatnya Pak Lukas ya? Ya enggak mungkin saudara-saudara. Ya, saya ya ketika orang senyum ya saya senyumin saja, tapi kan saya enggak tahu seakrab apa orang itu dengan Pak Lukas, kan begitu. Lalu purik, mutung, enggak mau pergi ke gereja, enggak suka hati. Nah ini orang yang berpikir negatif. Misalkan saudara di jalan, di pinggir jalan begitu, saudara menyapa seseorang, orang yang disapa itu diam saja. Jangan saudara buru-buru marah, ya. Siapa tahu pikirannya sedang kalut atau dia sedang tidak dengar. Katakanlah sedang mikirkan utang belum bisa bayar, bisa saja sedang konsentrasi dengan pikirannya sendiri. Sehingga ketika saudara sapa, saudara tidak, orang itu tidak mendengar ketika saudara sapa, ya. Jadi mulai hari ini mari kita jangan hanya pekerjaannya menyalah-nyalahkan orang, mencari-cari kesalahan, tetapi tidak mampu memberikan bantuan yang diperlukan orang tersebut. Tujuannya apa? Supaya saudara berguna bagi orang lain. Kan lebih nikmat kita hidup berguna bagi orang lain. Seperti Yeshua HaMashiach ketika ada di atas muka bumi, dia hidupnya berguna bagi orang lain. Kan lebih baik seperti itu saudara-saudara, ya. Menyenangkan hati orang. Kitab suci katakan Yeshua ketika dia beranjak dewasa semakin banyak disukai oleh manusia dan disukai oleh Elohim. Seharusnya kita pun seperti itu. Jangan hanya pekerjaannya kamu salah, kamu salah, kamu salah. Rasanya dirinya sendiri yang paling benar. Jangan saudara-saudara ya. Inilah firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya sehingga kita hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Amin buat firman Elohim. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya akhiri dengan doa berkat, saya ingatkan sepanjang kita masih diizinkan untuk ibadah secara online, kita dukung pemerintah kita
supaya bisa menanggulangi COVID-19 ini. Nanti kalau pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk silahkan bisa kumpul lagi di gereja, kita ikuti ya. Jadi kita tidak melawan pemerintah, tetapi kita mendukung pemerintah. Untuk itu mari kita tutup di dalam doa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, apabila pada pagi hari ini Engkau telah mengajar kepada kami, supaya hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kami tidak hanya bisanya menyalah-nyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Yeshua HaMashiach yang adalah Elohim, sementara kami tidak tahu apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan, tetapi kami hanya menyalahkan orang lain. Berkati seluruh jemaat yang pada pagi hari ini beribadah dari rumah masing-masing, dan siapapun yang mendengar dan melihat video ini kiranya Engkau memberkati. Kalau sebentar kami akan melakukan kegiatan di rumah kami masing-masing, kiranya kesehatan dari Bapa Yahweh boleh menyertai kami semua, sehingga dengan tubuh yang sehat kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang mari kita melakukan aktivitas dalam kehidupan kita masing-masing, dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap sehat. Salam sejahtera. Bapa Yahweh menyertai dan memberkati kita semua. Amin.